AI ini bisa loh menyapu dan juga mengancam tugas-tugas banyak orang, pekerjaan banyak orang. Iya, iya. Ya. Ngomongin tentang arsiteknya deh. Contoh ya, misalkan di Eskimo, di Kutub Utara. Waktu dilihat pakai mikroskop, ternyata lalarnya pakai jekat. Di jaket ya, kayak ayam tepung di jaket. Oke. Hai, welcome to Ngobrol sama AA, Ayah. Anak. Hai guys, salam kenal, aku Putra. Dan juga ini adalah Pak Purnama yang biasa dikenal Pak Pur. Let me introduce myself first. Aku adalah Putra Surya, I am an entrepreneur dan juga musisi dan juga anak. Dan ini adalah Pak Pur, Profesor Pur, atau yang bisa dipanggil Ayah. Yes. So, Ayah adalah profesor, lecturer di salah satu universitas di Bandung, arsitektur, lecture arsitektur di Bandung. Basically kita berdua suka ngobrol tentang apapun. Nah terus kita came up with the idea bahwa kenapa kita nggak sharing aja obrolan kita ke semua orang-orang dengan platform yang udah ada. Siapa tahu menghibur atau siapa tahu mengedukasi teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang edukasi, banyak sih yang kita bakal share, tapi sekarang ngomongin tentang edukasi digital. Gitu. Iya. Anak muda banget. Anak muda banget, gue banget, gitu kan. Yes. Nah, ngomongin tentang edukasi digital, sekarang itu lagi marak yang namanya AI. To be honest, ngomongin tentang AI ya, kalau aku kan anaknya konvensional banget. Konvensional. Serius, aku tuh yang tipikal nyari sesuatu ya udah kalau bisa ke tempatnya. Kan sekarang everything is such an online thing ya. Beli ya udah langsung beli sepatu di online. Beli baju di online. Yes. Aku tuh baru menerapkan itu setahun 2 tahun yang lalu. Sisanya aku masih kayak ke mall aja yuk, ngecek aja yuk. Karena aku masih harus nyoba gitu kan. Tapi sekarang udah mulailah terdigitalisasi gitu. Nah, ngomongin tentang digitalisasi, ada yang lebih seru lagi karena kemarin aku ngobrol sama produser Sugi tentang AI. Even I don't know, aku aja nggak tahu tentang AI ini, tapi nggak tahu cara mengaplikasikannya seperti apa. Nah, adalah salah satu topik kita ngebahas tentang GPT gitu kan, Chat GPT ya kan gitu. Akhirnya pas aku cobain si AI ini, aku langsung mikir gitu kan, aku kayaknya harus ngebahas ini sama Ayah deh. Sebagai aku milenial dan ternyata teman-teman aku udah memakai si AI ini, aku nggak tahu nih. Ayah juga loh. Nah ini lebih gadget daripada aku sih guys sebenarnya, Ayah aku tuh. Nah ngomongin tentang AI ini, Ayah kan sebagai boomer nih ya, aku sebagai milenial. AI ini bisa loh menyapu dan juga mengancam tugas-tugas banyak orang, pekerjaan banyak orang. Iya. Ngomongin tentang arsiteknya deh, bisa nggak sih menyapu gitu, sapu bersih semua pekerjaan arsitektur, jasanya arsitektur si AI ini tuh? Ayah inget gini ya, zaman dulu tuh ya, pertama kali ada komputer, dulu tuh, Ayah udah suka komputer. Oke. Lalu Ayah berusaha supaya semua di kantor Ayah komputer. Dan ada satu hal yang menarik buat Ayah. Komputer itu katanya ya, garbage in, garbage out. Ya. Apa sesuatu yang baik, keluarnya baik. Jadi komputer tuh cuma alat ya. Iya, emang alat sih ya. Komputer tuh bodoh gitu ya. Oke. Kalau ada orang bilang komputer pintar, enggak lah. Yang pintar itu orang yang bikin komputer. Ya. Jadi selalu segala sesuatu yang dibikin oleh orang, itulah yang membantu orang. Kan manusia kan awalnya gitu. Kita kepanasan. Contoh ya, misalkan di Eskimo, di Kutub Utara, dingin kan. Jadi si environment-nya tuh mengancam kita. Lalu apa yang dilakukan oleh orang? Nah ini, orang dikasih kreativitas, dia bikin jaket. Oke. Jaketnya tebel gitu ya. Sampai, ini ada cerita, ada penelitian mau lihat perbedaan lalat, itu lalar tahu ya, lalar itu kalau di tropis gimana, kalau di padang pasir gimana, kalau di Kutub Utara gimana. Ternyata lalat di Kutub Utara itu lebih besar daripada lalat yang di tropis. Apa iya? Dan di padang pasir, iya betul.
waktu dilihat pakai mikroskop ternyata lalernya pakai jaket. Di jaket ya, kayak ayam tepung di jaket. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, bagus. Lucu juga nih, ngambil jatah kerjaan gue yang lucu. Terus, Ya udah. Nah, lalu kita lihat tadi kan jadinya ya, bahwa AI pun bikinan manusia. nah ya betul. Ya diawali sebenarnya dengan kata digital. Digit itu kan jari, ya jari. Jari kita kan sedikit kan, cuma 10 kan jari kita. Tapi kita lihatnya setengah tangan 5. Nah lalu orang mulai berusaha membuat digit, makanya ada 2 digit, 3 digit gitu ya, jari sebenarnya. Awal orang membuat komputer itu awal mulanya kan dulu di Perancis ada orang apa ya tukang ngitung gitu, kadaster itu dia ngitung dan susah itu. Jadi dia ngitung harus banyak orang karena hitungan dia nggak bisa sendiri kan. Wah banyak ratusan. Lalu kemudian ada orang yang pintar yang bikin, loh kalau gitu ini kan pekerjaan rutin kan? Karena rutin yuk kita bikin aja alatnya. Jadi to compute itu menghitung. Kenapa? Karena manusia selalu punya lupa dan manusia selalu punya keterbatasan untuk menghitung. Alat itu lebih canggih dari manusia, tapi sekaligus lebih bodoh karena kalau kita plug off kita, bukan plug in mati kan dia. Iya benar. Iya kan? Itu berkembang terus sampai sekarang, sampai di ujung-ujungnya gimana ya kalau kita bikin intelligence tapi buatan artificial intelligence. Gimana caranya? Dan sekarang ternyata sudah dicobakan di mana-mana ya, bahkan cerita tuh udah banyak tentang itu. Ayah juga ketika pertama kali itu rasanya 2 tahun yang lalu gitu ya, ayah udah coba masuk kan. Ada yang nggak berbayar, ada yang berbayar. Ayah mencoba bertanya tentang sesuatu gitu, lalu dijawab oleh dia. Nah makin kesini makin sadar gitu bahwa AI itu sebenarnya dia itu hanya sebuah mesin, sebuah alat mesin yang diciptakan untuk friendly. Misalkan Puce nih, Puce suka kalau masuk ke dalam komputer, Puce selalu misalkan ayah anak gitu ya, terus saja yang keluar itu nanti dia mengatur sendiri, akhirnya algoritmanya mengatur. Nanti kalau Puce masuk, dia udah ngasih tahu ini ayah anak. Lalu Puce bilang, komputernya mirip gua, kok dia tahu? Padahal itu kita dimasukkan ke dalam sebuah bubble gitu, bubble-nya bubble Puce. Lalu kita mulai sadar bahwa, loh ternyata gua paling bener nih. Start dulu. Makanya kalau kita belajar komputer, kita masukinnya jangan ayah anak. Gitu ya. Ayah anak misalkan. Lalu kita itu pro-nya, kita masukin kontranya. Sehingga lalu si komputer dia seimbang mengatur ya. Nah, tadi dua sisi ayah anak sisinya seimbang juga. Kalau kita masuk ke satu terus dia mencatat itu terus lalu membentuk algoritma yang menyenangkan Puce. Artificial intelligence just like the same. Dia itu hanya bisa mengambil data yang ada di komputer. Gitu. Oke. Kalau Puce memasukkan sesuatu di komputer, lalu si alat itu dengan pintarnya dia mencari seluruh yang ada di komputer, ya. Yang ada di digital itu diambil, lalu dia pilihkan yang mana yang mendekati. Jadi kadang-kadang nih, iseng juga nih, saya nulis aja dulu. Lalu dia nanggap kan? Betul. Dia bisa dikacaukan juga dengan tulisan kita. Bukan ayah anak loh ya, ini ibu anak, ini kakak anak, ini adik. Dia lalu ngasih semuanya. Hanya dia mencari yang paling dekat. Itulah AI. Orang khawatir. Ini ada filmnya nih. Zaman dulu ada filmnya. Ada orang dia jagoan ya, sampai dia punya roketnya hebat banget gitu. Sehingga lalu waktu dia keluar, terus di dalam planetnya dia, planet ini sama dia dibuat artificial intelligence. Kalau ada bahaya, jangan menerima orang. Someday dia keluar, ada kerusakan di roket dia. Dia mau pulang, dia mau pulang, dia masuk, nggak mau sih itu ya, nggak nerima dia. Ya, jadi itu problemnya. Katanya, waduh ini bahaya nih, sampai dipikirkan bahwa jangan-jangan AI bisa mengancam kita ya. Enggak lah. Jadi enggak lah. Lihatnya selalu dua sisi. Karena menurut aku si AI ini jadi menggampangkan semua orang, apa-apa dicarinya ada aja, tenang, udah ada AI ini, cari aja semuanya. Jadi orang-orang merasa kayak, wah, abis nih kerjaan misalnya karena digantikan oleh AI. Sudut pandang orang seperti itu tuh berarti apa? Kerjaan apa yang akan hilang dengan AI? Apakah arsitek bisa hilang dengan AI? Kalau kita dua sisi, ada yang hilang,
ada Ada yang yang tumbuh. tumbuh. Ya, betul. Jadi nggak pernah cuma satu sisi. Dalam kehidupan selalu ada dua sisi dan harus seimbang. Oke. Makanya kita jangan terlalu berat pada satu sisi. Makanya kan gini, makanlah sebelum kenyang, Ya, gitu ya. betul. Kan itu artinya kita jangan, kalau orang Jawa bilang jangan ojo gumunan gitu. Oke, apa tuh? Apa jangan terlalu cepat kagum. Oke. Tuh, teman-teman dengar ya. Jangan terlalu cepat Satu, kagum. kita jangan terlalu cepat kagum. Ya. Lalu jangan juga terlalu sedih juga. Jangan terlalu senang, jangan terlalu sedih. Jadi antara dua hal itu kita selalu berada di tengah-tengah. Oke. Kita bukan nggak punya pendirian, justru karena kita tahu dua-duanya, lalu kita bisa mengambil putusan saat ini saya ke kanan, Ya. saat ini saya ke kiri. Gitu. Bukan pelin-pelan, tetapi sesuai dengan asas manusia. Oke. Jadi dari sisi ayah, AI tidak akan menyapu bersih pekerjaan-pekerjaan orang. Enggak juga, ada pekerjaan yang memang hilang Oke. karena si komputer lebih bagus daripada kita. Oke. Tapi di satu sisi dia menumbuhkan kerjaan-kerjaan baru. Oke. Ya. Kerjaan-kerjaan misalkan sosial media sekarang tumbuh baru. Tapi hati-hati juga. Nah, kita harus hati-hati pada dua sisi. Karena apa? Setiap sisi ada trapnya, ada Iya. jebakannya. Kalau ada trap, pasti ada juga keunggulannya. Nah, kita selalu belajar mencari kreativitas dari sisi dua sisi itu. Selalu dua sisi ayah dan anak. Gitu, Oke, kan? menurut aku tentang adanya si AI ini, GPT and whatsoever itu semuanya, buat aku semuanya itu balik lagi nggak harus digital teman-teman. Jadi nggak harus takut, malah coba berteman dengan itu dan juga kolaborasi. That's right. Katanya ke depan itu yang akan bertahan, yang survive itu kerjasama. Kita harus kerjasama dengan AI. Bukan kita buang, jangan, gua nggak mau pakai ini nipu apa, enggak. Justru kita harus kerjasama. Dia bisa membantu kita bisa membantu dia. Tapi sekali lagi, you are my slave AI. Oke. Tetap I'm ya. not your slave. Iya, betul. Kita harus ngelihat ya teman-teman bahwa AI adalah suatu yang dibuat sama orang. Jadi itu membantu kita, bukan kita yang disuruh sama mereka. Yes. Jadi quotes of the day dari aku nih ya. Yes. Apa itu? Adanya AI itu adalah suatu tools untuk kita bisa saling usaha dan juga usaha. Jangan sendirian teman-teman. Kalau sendirian namanya wirausaha. Oke, Betul. iya kan? Jadi Yes. ya udah ada GPT atau AI dan lain-lain, usaha jangan saling usaha aja, Iya. saling manfaat. Betul, manfaat. Gitu. Oke teman-teman, itu salah satu topik yang kita bahas. Semoga kamu suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Share ke teman-teman kamu juga. Kalau kayak gitu, see you on the next episode di Ngobrol sama AA, Ayah. Anak. Bye-bye. Bye-bye.